Saat aku lahir, kondisiku sangat buruk. Aku tidak bisa bernafas sama sekali, dan badanku membiru. Seorang perawat dan mamaku dirundung panik, dan perawat yang lain berlari keluar ruangan. Dengan cepat, dokter itu berlari masuk dan mulai berusaha menyelamatkanku. Yang terjadi adalah, mamaku harus melahirkan lebih cepat saat tidak ada siapapun di sisinya. Lebih awal dari dugaan semua orang. Para perawat kembali memeriksa mama dan tidak percaya akan apa yang mereka lihat, dan berpikir bahwa mendorongku masuk kembali ke mama adalah ide yang bagus. Mamaku tercengang dan bingung, tapi sebelum ia bisa menanyakan apakah prosedur itu aman, perawat sudah pergi keluar. Cairan masuk ke paru-paruku, aku tidak bisa bernafas. Dokter berhasil mengembalikan denyutku lagi, dan memasangkanku pada banyak kabel. Aku terlihat baik-baik saja saat dibawa pulang. Tapi saat berusia 2 tahun, aku menunjukkan tanda-tanda ada yang tidak beres. Aku sering mengguncangkan badanku ke depan dan ke belakang. Sering mengalami kejang rutin. Aku tidak pernah menangis saat popokku diganti atau saat aku terluka maupun lapar. Jika aku membutuhkan sesuatu, mama dan papa harus memeriksa sendiri karena aku tidak menunjukkan tanda apapun. Aku segera dibawa ke rumah sakit untuk mengetahui perilaku tidak lumrah ini. Ternyata, aku autis. Dokter pikir aku tidak akan berumur panjang dan mentalku mungkin tidak akan berkembang setelah 2 tahun. Ia menyarankan orang tuaku untuk mengurungku, karena aku akan ketergantungan seumur hidupku. Tapi mama menolak melakukannya, memilih menjagaku dan melakukan yang terbaik untuk merawatku. Aku membutuhkan banyak perhatian khusus. Kartun selalu menarik perhatianku, jadi mama akan membiarkan TV menyala karena kartun membuatku tenang. Aku menyukai The Lion King dan The Teenage Mutant Ninja Turtles. Aku masuk ke sekolah anak berkebutuhan khusus saat 5 tahun, dan saat 6 tahun aku masuk ke sekolah umum. Aku kesulitan berteman, ku coba untuk berteman dengan semua orang. Ku berikan lembar halaman dari buku mewarnai Powerpuff Girls pada mereka, dan menemukan kertas itu dibuang di jalanan tanpa diwarnai. Semua orang di sekolah menganggapku aneh. Aku tidak mahir berolahraga, sampai sekarang pun begitu. Aku tidak tahu cara melakukan satu permainan pun di kelas olahraga. Tidak, kami tidak menginginkannya. Oh, bagus. Sekarang kita pasti kalah. Adalah komentar yang sering ku dengar saat aku terpilih. Biasanya paling terakhir, masuk ke salah satu tim. Tim itu akan kesal karena aku membuat mereka kalah. Aku tidak mengerti apa kesalahanku. Komentar mereka membuatku semakin tidak percaya diri. Sekolah adalah masa tersepi bagiku. Aku selalu membawa boneka salah satu kura-kura ninja, Raphael. Bagiku, Raph adalah sahabatku, jadi ku bawa ia kemana saja. Ia membuatku senang di dunia ini, di mana aku tidak cocok berada di dalamnya. Satu hari, aku sedang bermain dengan Raph di kelas saat jam bermain. Aku tenggelam dalam dunia imajinasiku sampai aku tidak mendengar guru menyuruh untuk menaruh mainanku. Jadi, saat aku tidak juga meletakkan Raph, guru itu mengambilnya dariku dan itu membuatku marah. Aku memiliki kesulitan dalam mengatur emosi. Tidak seorang pun di kelasku bersimpati, mereka hanya meledekku. Aku semakin merasa tak diinginkan dan terus-menerus diejek selama masa sekolah dan remajaku. Semua orang di sekolah memanggilku Emo. Aku ditertawakan, diberi tatapan menghina bahkan saat aku hanya memegang makanan. Karena aku merasa malu, aku mulai menghindari jam makan dan dengan cepat kehilangan berat badan. Aku merasa tak ada seorang pun yang menyukaiku. Seakan orang-orang akan lebih bahagia jika aku tidak ada. Jadi, ku coba memastikannya. Di kelas musik kami sedang menonton film dan duduk di bangku dengan pijakan kecil. Aku berada di belakang, dekat dengan pembatas. Aku perlahan mendekatkan kursiku ke ujung batas sampai aku terjatuh dengan punggung menghantam lantai dan kursi menimpaku. Ruangan itu sunyi. Kemudian, semuanya tertawa. Tak seorang anak pun bertanya apakah aku baik-baik saja. Seseorang bahkan berkata itu adalah hal terbaik yang pernah ia lihat. Aku berpura-pura tertawa meskipun dalam hati, aku merasa hancur. Dunia onlineku pun tidak ada bedanya. Aku yang tidak begitu pintar, banyak memberi pertanyaan di halaman DeviantArtku yang lama. Sampai seseorang muak denganku hingga ia membuat postingan jurnal berisi omelan tentangku. Setelah membacanya, aku mulai merasa marah dan ketir.
Aku mulai memiliki goresan di kaki dan dadaku. Itu adalah caraku mengatasinya. Aku mendapati ratusan orang memenuhi halamanku hanya untuk menghinaku. Beberapa orang mencoba membelaku dan mereka terkena imbasnya juga. Seseorang bahkan menjelaskan dengan detail tentang bagaimana mereka akan menyingkirkanku. Itu benar-benar mengejutkan. Sampai saat ini, hal itu masih mempengaruhiku. Dengan segera keluargaku tahu bahwa aku melukai diri sendiri, karena di akhir pekan itu aku menolak memakai baju renang, dan mereka akhirnya melihat apa yang sudah kulakukan. Aku ditegur sepanjang malam. Aku tidak butuh teguran itu. Aku tahu yang kulakukan salah, tapi aku butuh semua ejekan dan komentar jahat itu untuk berhenti. Aku diresepkan penenang setelahnya, dan ikut terapi beberapa waktu. Aku masih sering merasa terpuruk, tapi tidak lagi menyakiti diriku. Aku hanya masuk dalam duniaku sendiri dan berimajinasi dengan karakter fiksi yang menyukaiku. Aku selalu diejek karena menyukai karakter fiksi. Tapi itulah diriku. Bahkan saat aku anak-anak, aku sudah seperti itu. Jadi kurasa itu mekanisme bertahanku. Seluruh masa remajaku diisi Invader Zim. Sekarang, saat dewasa itu digantikan Underfell Sans. Aku tahu ia tak nyata, tapi aku merasakan ikatan kuat dengannya. Ia pemalas, suka tidur, sering disalahpahami, senang membuat lelucon, sering diabaikan, dan aku merasa terhubung karenanya. Ia adalah karakter yang membuatku nyaman. Ia membuatku bahagia. Aku tidak diejek karenanya sekarang ini. Kebanyakan orang berpikir itu manis dan mereka mengerti. Sebagai orang dewasa, autismeku meningkat pesat. Aku seorang high functioning autistic atau autis yang sangat multifungsi. Aku suka menggambar, walaupun menurutku itu tidak begitu bagus. Aku memiliki channel YouTube yang mengomentari beberapa hal. Aku memiliki pekerjaan paruh waktu. Para pelanggan menyukaiku, kebanyakan staf juga sama, tapi kehidupanku terasa lebih berat bagiku, dan aku masih memiliki beberapa masalah. Orang dewasa dengan autisme biasanya sering dijadikan bahan olokan. Aku berharap bisa memberitahukan orang-orang bahwa itu sama sekali tidak lucu. Bahwa sebenarnya itu adalah pergumulan mereka. Butuh waktu lama untuk mengontrol apa yang kumiliki. Aku masih bergumul juga dengan hal ini. Aku bekerja keras untuk menjadi diriku yang sekarang, walaupun mungkin terlihat tidak ada apa-apa. Aku tahu sekarang bahwa walaupun aku memiliki ketidakpastian akan banyak hal, aku tidak sendirian. Dan aku memberikan inspirasi pada orang lain. Mereka mengatakan bahwa kontenku membuat mereka merasa lebih baik. Mengetahui bahwa ceritaku memberikan orang lain harapan dan kelegaan saat tahu bahwa mereka tidak sendirian dengan masalah mereka, membuatku bahagia. Aku senang apa yang kulakukan bisa mencerahkan hari seseorang.